Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berjumpa secara virtual dalam halaqah perempuan ulama 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pesantren ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya perkenalkan, saya Moh Salahuddin di sini dari Pusat Studi Pesantren akan bertindak sebagai moderator atau host yang memandu halaqah virtual pada siang hari ini. Sebelum acara, Bapak, Ibu, peserta semuanya, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga acara ini berlangsung dengan lancar, tanpa suatu halangan apapun, serta manfaat dan penuh barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina, amin. Oke, baik, yang kami hormati Direktur Pusat Studi Pesantren Gus Ahmad Ubaidillah atau yang mewakili, serta yang kami hormati juga segenap narasumber yang pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita secara virtual, serta tak lupa yang kami hormati juga para peserta halaqah virtual perempuan ulama ini, baik yang bergabung di Zoom maupun yang menyimak di fanspage Pusat Studi Pesantren dan iqra.id. Oke, sebelum kita memasuki acara inti, akan ada pemutaran profil dulu tentang website iqra.id. Silakan kepada Mas Anam atau Teh Ala untuk mengoperasikan, menampilkan video profil dari iqra.id. Seorang bijak berkata, percepat langkah dan perbanyak ilmu, karena waktu tidak akan menunggumu. Dan ilmu itu ada di mana-mana kalau kita bersedia mendengar dan membaca. Kalau kamu ingin mencari alternatif referensi bacaan, kenalan yuk sama iqra.id. Iqra.id adalah sebuah media online yang lahir tahun 2018, mengusung tema-tema seputar keislaman, kebudayaan, sastra, filsafat, perjalanan, dan isu-isu mutakhir lainnya yang diracik secara apik dan mendidik. Iqra.id bertujuan untuk menyemarakan literasi digital dengan menyemaikan nilai-nilai damai, toleransi, keadilan, dan keadaban. Dengan tulisan-tulisan yang diterbitkan, pembaca diajak untuk memperkaya perspektif, merayakan keragaman, dan berpikir kritis tapi bertanggung jawab, serta mengikis hoaks dan ujaran kebencian. Rubrik-rubrik yang dihadirkan juga pasti akan memperkaya hasanah keilmuan kita, dari mulai rubrik tentang perempuan, reportase, qiraah, teladan, milenial, sastra, resensi, traveling atau ziarah, dan keluarga.
Untuk kalian yang juga hobi menulis, ikro.id sangat terbuka jika kalian ingin berkontribusi mengirimkan artikel-artikel karya tulis kalian. Jadi, untuk kalian generasi X, milenial, bahkan generasi alpha, mari budayakan membaca bersama ikro.id. Karena bersama ikro.id, kita tercipta untuk membaca. Oke, baik. Itu tadi profil dari website keislaman ikro.id. Silakan nanti para peserta teman-teman bisa mengirimkan tulisan untuk dimuat di website tersebut. Oke. Para narasumber dan peserta semuanya, sebelum kita memasuki acara penyampaian materi dari para narasumber, akan ada sambutan terlebih dahulu dari Direktur Pusat Studi Gus Ahmad Ubaidillah, karena beliau dalam siang hari ini berhalangan untuk memberikan sambutan, akan diwakili oleh Mas Muhammad Zidni Nafi. Kepada Mas Muhammad Zidni Nafi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat berupa iman Islam, terutama sehat walafiat, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara halaqah virtual perempuan ulama. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada segenap pembicara, peserta, dan hadirin yang menyimak. Izin kami mewakili dari Kiai Ahmad Ubaidillah pada siang hari ini tidak bisa hadir untuk menyampaikan sambutan karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Bahwasanya acara ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Pesantren, yakni didirikan oleh beliau Kiai Ahmad Ubaidillah pada tanggal 21 September 2007. Tentu saja ini bertepatan dengan Hari Perdamaian Dunia. Dengan semangat perdamaian, kegiatan Pusat Studi Pesantren sendiri mempunyai spirit ukhuwah Islamiyah, Al-Islam Wasatiyah, dan lain-lain. Tentu saja dalam hal-hal ini berkaitan dengan halaqah perempuan ulama dengan tema dakwah di media sosial dan penguatan literasi pesantren. Tentu saja dalam acara ini ada beberapa tujuan yang ditengahkan oleh dari Pusat Studi Pesantren. Yang pertama, sebagai saling penguatan dan berbagi pengalaman kepada setiap peserta dari perwakilan pesantren ataupun lembaga lainnya. Lalu ini juga sebagai momen silaturahim dan konsolidasi antar perempuan ulama pesantren. Tentu saja tujuan yang tidak kalah penting yakni terlibat aktif untuk menyebarkan gagasan dan narasi Islam rahmatil alamin, terutama di media sosial. Dan harapannya setelah acara ini, setelah mendapatkan materi dari pembicara yang sudah ahli di bidangnya, kami berharap teman-teman peserta dari 20 perempuan ini yang terpilih khusus bisa ikut menyemarakkan dakwah di media sosial. Terutama hari ini masih sedikit ataupun masih dihitung jari perempuan-perempuan terutama jebolan pesantren yang tampil di media sosial. Makanya teman-teman yang hadir di sini tentu bukan sembarang perempuan, ini hasil seleksi dan pilihan dari teman-teman dari tim PSP. Oleh karena itu, saya mewakili dari Direktur Pusat Studi Pesantren dan teman-teman yang setelah menyiapkan acara ini, ya teman-teman PSP, ada Mbak Aziza Zubair, ada Mbak Umi Hasanah, Mbak Nur Aslihah, Mas Anam, Mas Salahuddin, dan teman-teman lainnya. Terima kasih telah menyiapkan acara ini. Semoga acara siang ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Terutama salam takdim kami kepada segenap pembicara, kepada Pak Habib Khairon, Ibu Farida, Ibu Rosida Irawati yang telah menyempatkan waktunya untuk berkenan mengisi acara pada siang hari ini. Semoga
acara ini berjalan dengan lancar, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Zidni Nafi tadi telah memberikan sambutan atas nama Direktur Pusat Studi Pesantren. Baik, para narasumber dan peserta yang kami hormati, setelah ini kita akan memasuki acara inti yaitu Halaqah Virtual Perempuan Ulama 2021 dengan tema dakwah di media sosial dan penguatan literasi pesantren. Ini adalah Halaqah virtual yang ke-24. Oke, baik. Untuk pemateri yang pertama pada siang hari ini kami persilahkan kepada Ibu Rosida Erowati. Beliau merupakan dosen UIN Jakarta, juga literasinta di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia. Tentunya beliau sudah sangat akrab dengan isu-isu terkait dengan dakwah, khususnya dakwah di media sosial dan terutama juga kaitannya dengan perempuan. Baik, kami beri waktu kepada Ibu Rosida Erowati kurang lebih sekitar 15 menit untuk memaparkan materinya, dan kepada para peserta dimohon untuk bisa menyimak dengan baik. Kalau perlu bisa merespon juga silakan, nanti bisa melalui via chat gitu. Oke, baik, terima kasih. Silakan, kami persilakan kepada Ibu Rosida Erowati. Belum di-unmute, Bu. Mohon maaf. Iya. Oke. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita dapat berkumpul pada Halaqah yang ternyata ini pesertanya juga peserta-peserta pilihan ya. Dan saya melihat ada seorang mahasiswi saya yang kelihatannya masih semester 1 ini ya, Eka Silvia ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Untuk memulai sesi ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita ajukan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga ajaran-ajaran beliau dapat kita bumikan selama kita masih hidup ya. Dan semoga ini jadi jalan untuk kita meraih akhirat. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya ini antara biasa dan tidak terbiasa begitu ya untuk berada di dalam Halaqah, terutama untuk yang membahas tentang pesantren. Tapi alhamdulillah untuk isu-isunya sendiri sudah lama memang saya ikuti dan kemudian terlibat dalam dalam beberapa sesi, terutama sejak mengikuti Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities di Universitas Indonesia. Nah, sejak tahun 2019 ya, sebenarnya AWCPHU itu dari 2015 itu sudah aktif, tapi kemudian sempat vakum dan kemudian aktif kembali itu 2018. Dan sekarang direkturnya adalah Pak Muhammad Syafiq ya, Pak Syafiq PhD. Nah, kemudian teman-teman akhirnya kemudian kami yang memang
Kalau secara core gitu tidak ada di UI sebenarnya. Kami secara core tidak ada di UI, tapi kemudian ingin ikut terlibat gitu ya, ingin terlibat secara isu lah gitu, secara keterlibatan secara emosional gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh AWCPH UI, sehingga kemudian ada komunitas Literasinta yang dilahirkan dari obrolan-obrolan ini. Nah, ini saya sudah dijadikan co-host atau saya bisa minta menjadi co-host? Sudah, Oke. Ibu. Ini saya sambil share ini ya, sambil share file juga yang bisa dibaca oleh teman-teman sambil saya presentasi. Mohon maaf kalau PPT-nya, membuat PPT itu jauh lebih sulit daripada membuat pointer gagasan. Jadi karena butuh keahlian yang lain lagi gitu ya. Akhirnya yang sempat betul-betul saya persiapkan adalah pointer. Sebentar. Oh, ini dia. Ya. Jadi untuk siang ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya menarik ya, yang kita bicarakan itu tentang bagaimana media sosial ini akan berpengaruh terhadap penguatan literasi pesantren. Nah, pesantren tentunya kalau buat saya pribadi, ini kita tidak memaknainya hanya sekedar sebuah tempat atau lembaga yang secara formal dan fisik bernama pesantren, tapi juga sebuah misi. Saya rasa ini adalah sebuah misi juga. Nah, dalam ini yang disebutkan di dalam penelitian sebelumnya ya, tentang bagaimana media sosial ini kemudian menjadi idola pada saat ini untuk menjadi perpanjangan tangan dari dakwah kita, dan ini juga digunakan oleh banyak pihak pada saat ini. Nah, media sosial sendiri sebenarnya bentuknya ada banyak, tapi kemudian kita lihat saja ya yang paling besar. Saya hanya ingin kita mengkritisi datanya juga gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, riset ungkap lebih dari separuh penduduk Indonesia melek media sosial. Kita lihat lagi, pernyataan melek media sosial itu sebenarnya apa? Dan ternyata ini pun sebuah data yang hasil riset yang kemudian dibantah juga, bukan dibantah, artinya juga dikritisi oleh data yang lain lagi. Ini ada pemberitaan lain tentang riset yang dilakukan oleh Microsoft terkait dengan Digital Civility Index, bahwa warganet Indonesia paling kurang beradab se-Asia Tenggara. Padahal kata melek itu sendiri sebenarnya buat kita pada saat ini seharusnya itu mengandung makna yang namanya melek itu artinya dia mengerti dan memahami dan juga menggunakan secara aktif lah ya. Nah, ternyata kalau dilihat dari Digital Civility Index yang kemudian banyak disikapi macam-macam ya, dikritisi juga oleh warganet, ada suara.com tadi juga saya melihat. Ya, tapi kita bicara sekeliling kita aja deh, gitu. Sekeliling kita aja. Tidak perlu melihat rujukan lain-lain lagi untuk melihat bagaimana sih orang Indonesia menggunakan media sosial itu. Nah, ini yang saya kutip ya dari artikel atau rilis yang diterbitkan melalui VOE. Yang menarik, survei ini mendapati bahwa netizen yang dinilai ikut mendorong anjloknya tingkat keberadaban adalah orang dewasa atau yang berusia di atas 18 tahun yang skornya mencapai 16 plus. Mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 202 juta orang atau lebih dari 73% total penduduk, angka ini tentu mencemaskan. Dan ini kenyataan yang bicara. Namun juga di dalam riset ini ya, Microsoft juga mencatat keinginan besar netizen bahwa mereka berharap supaya media ikut memainkan peranan untuk memperbaiki tingkat keberadaban itu. Terus kemudian mereka juga berharap ya warga yang mengikuti ini, warganet yang mengikuti survei ini berharap pemulihan dilakukan oleh pemerintah itu ada 48% ya dari warganet yang berharap
bahwa pemulihan tingkat keberadaban ini bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh institusi pendidikan, dan oleh institusi keagamaan. Nah, di sini artinya bahwa pesantren dan juga kita semua yang bergerak di bidang pendidikan itu ikut bertanggung jawab atau diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap perbaikan ini. Nah, kita tahu bahwa ya jangankan kita melihat orang lain ya, bahkan kadang-kadang saya sendiri gitu ketika sudah masuk ke dalam media sosial gitu, atau di sekeliling aja melihat di dalam feed ya, di dalam feed yang muncul entah di IG atau di dalam status, yang kadang ini tadi, kalau yang dibilang melek media sosial itu dalam definisi yang paling sederhana ya, itu adalah sadar keberadaan medsos, menerima keberadaan medsos, menggunakan medsos secara aktif untuk eksistensi diri, atau menggunakan medsos secara aktif untuk menjadi agen perubahan. Nah, kelihatannya memang terjadi satu lingkaran setan ya, lingkaran setan. Kalau dari Digital Civility Index itu, lingkaran setannya adalah bahwa para pemilik pengguna ya, pengguna media sosial ini di dalam akunnya itu banyak yang menggunakan untuk eksistensi diri. Sehingga mereka banyak istilahnya apa? Entah itu mengeluh, ngomel, terus apalagi ya. Berbagai bentuk protes itu diungkapkan di situ. Nah, ada bedanya antara protes untuk mengeluh dan protes untuk menciptakan sebuah perubahan kayak gitu. Nah, tapi hal-hal ini merupakan bagian dari pendewasaan kita untuk menjadi seorang pengguna media sosial. Yang diinginkan sebenarnya dari munculnya Digital Civility Index ini, keinginannya adalah bagaimana kita menggunakan internet dan juga media sosial itu secara sehat dan bertanggung jawab. Dan kita semua pasti pernah merasakan namanya fase anak-anak ya, fase anak-anak sebagai pengguna media sosial itu fase anak-anak banget lah. Semua dikeluarin gitu ya, sampai akhirnya terjadi kehebohan di antara teman-teman sendiri gitu. Oh ternyata dia kok apa sih protesnya sebenarnya mau sama saya, tapi dia ngomongnya di medsos. Kenapa kok nggak berani ngomong sama saya? Nah itu kan kekanak-kanakan sebenarnya. Nah ini kemudian yang dianggap agak buat saya itu jadi agak bias memang ketika membicarakan tentang separuh penduduk Indonesia melek media sosial. Melek itu pada taraf yang mana? Gitu, pada taraf yang mana? Ini yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebenarnya. Tapi saya tadi mencoba untuk mencari seperti apa sih para netizen ini atau jangan netizen deh apa pemilik pemilik akun mungkin di masing-masing bagaimana mereka menunjukkan cara mereka menggunakan media sosial mereka. Nah, ini nanti bisa ditawarkan juga ya untuk misalnya teman-teman yang ada di pesantren, apa sih yang dilakukan dengan medsosnya itu? Apakah untuk eksistensi belaka atau memang untuk menjadi agen perubahan? Nah, ini mungkin kita bisa melihat penggunaan. Nah, saya kemudian memberikan contoh. Ini salah satu contoh menyenangkan dan saya lihat juga podcastnya Gus Ulil sudah menjadi ini ya, sudah menjadi bahan pembahasan juga di dalam forum ini. Jadi salah satu yang menyenangkan memang bagaimana podcast itu kemudian digunakan sebagai perpanjangan tangan dakwah. Selain Facebook dan lain-lain yang memang sudah dikenal, kemudian podcast. Podcast ini sebenarnya menarik sekali ya untuk melihat bagaimana Gus Ulil juga menggunakan podcast ini sebagai bagian dari sarana dakwahnya. Tapi kalau nanti teman-teman melihat di dalam podcastnya sendiri, ternyata podcast dakwah itu, punten ya, isinya memang benar, kebanyakan laki-laki, ustadznya memang laki-laki gitu. Jadi ustadz perempuan itu masih sangat sedikit sekali merambah ranah ini tuh sedikit sekali. Nah, proses pembuatannya itu nggak mahal dan mampu menciptakan basis pendengar. Ini ada di artikel yang saya kutip di sini, dakwah podcast dari kanal Ulil Absar Abdallah hingga kajian hijrah. Bahkan Gus Baha juga sudah punya podcast sendiri. Nah, mungkin kelemahannya memang ada, yaitu tidak dapat berkomunikasi langsung, tidak seperti YouTube ya ada komennya langsung. Jadi ini seharusnya memang podcast ini menjadi satu bagian dari platform yang lebih gede, mungkin ya platform dakwah yang lebih besar. Nah, tapi bahwa podcast, saya yakin bahwa
generasi yang sekarang, generasi Z, kemudian generasi milenial gitu, sangat mengenal podcast. Tapi mungkin menggunakannya itu bagaimana? Nah, ini yang perlu perlu didorong kembali ya, diperlihatkan. Saya hanya akan memberikan sebuah contoh yang kemudian kita sadari kita bisa lakukan sebenarnya di dalam podcast ini dengan komunitas Literasi Sinta. Kemudian saya tadi melihat bahwa pilihan untuk media sosialnya sendiri. Kenapa kok nggak pakai IG? Kenapa nggak pakai FB? Kenapa? Kan ada alasannya sendiri. Kenapa kok Gus Ulil kemudian memilih dari FB kemudian dipanjangkan ke podcast? Jujur, saya nggak mengikuti kajiannya Gus Ulil itu dari yang FB. Saya ngikutinnya di podcast. Mendengarkannya sambil apa? Sambil setelah mengunduh materi dari yang FB-nya itu, kemudian masuk, kemudian dengerin aja podcast itu bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Dan sangat murah, kuotanya sangat murah, jauh lebih murah daripada FB gitu ya, jelas. Akhirnya saya bawa ke mobil, kalau lagi nyetir, dibawa kemana-mana, itu asik aja gitu untuk didengarkan. Nah, ini akhirnya kemudian menjadi pilihan yang menarik untuk berdakwah melalui podcast. Tapi apa sebenarnya yang ada di sana? Nah, ini saya juga ingin memperkenalkan termasuk apa yang kami kerjakan ya. Di Literasi Sinta, di sini memang komunitas ini bertujuan meningkatkan literasi bacaan dan media di kalangan perempuan. Nah, sasarannya memang perempuan semua kalangan tanpa batas usia, agama, dan ras, dan juga laki-laki yang peduli dengan literasi perempuan. Kemudian karena ini memang jadi bagian dari komunitas ya, pemberdayaan komunitas yang dilakukan oleh AWCPH UI, dan juga ini tahun lalu kita juga udah bertemu juga ya dengan Ibu Sinta Nuriyah Wahid, sudah bersilaturahmi, dan kemudian bahkan beliau memberikan beberapa pilihan ya, pilihan bacaan. Coba kalian bacakan cerita-cerita ini dong di podcast kalian. Nah, itu dia. Salah satunya bahwa kesadaran untuk melihat bahwa cerita itu nggak cuma untuk diri sendiri, tapi ketika cerita itu dikisahkan kembali, ya, dikisahkan kembali itu nggak perlu halayak banyak-banyak, enggak. Cukup direkam dan kemudian diberikan musik yang indah dan bagus, itu banyak sekali. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana perkembangan dari podcast Literasi Sinta pada saat ini ya. Nah, tapi untuk mengembangkan sebuah program podcast ini kita juga butuh banyak dukungan teknis. Selain tadi para pencerita yang baik, kemudian juga dukungan teknis berupa tadi ya editor-editor musik, kemudian terutama ya Pak, pencerita yang baik ya. Kalau dukungan musik, sebentar. Apakah suara saya tetap terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Terdengar. Sebentar. Oke. Ya. Jadi untuk mengembangkan program dakwah di podcast itu yang penting ini tadi, bahwa teman-teman harus memiliki konten yang yang khas ya, karena podcastnya kalau misalnya Gus Ulil itu juga khas. Kemudian kami di Literasi Sinta juga kami memilih podcast konten yang khas sekali karena selalu terkait dengan sastra dan dongeng kayak gitu. Dan jadi di situ ada pembacaan puisi, pembacaan cerpen, pembacaan dongeng, dan kemudian pembacaan novel dan juga pembacaan cerita silat. Nah, ternyata beda sekali. Ketika itu sudah dibacakan dan didengarkan, ini seperti kita mendengarkan sandiwara radio. Kalau dulu tuh populer sekali tahun 70, 80, 90-an ya sandiwara radio. Sekarang ini mendengarkan podcast cerita-cerita itu rupanya juga jadi menyenangkan gitu. Dan ternyata ada banyak yang ditawarkan oleh podcast ya. Nah, saat ini kalau untuk podcastnya sendiri ini yang kami lakukan, nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Yang kami kerjakan secara offline sebelum pandemi, jadi membuat konten podcast ini akhirnya memang
jadi keutamaan karena juga kita mengalami lockdown ya, sehingga kita ada di rumah dan kemudian harus mencari cara untuk menyalurkan energi itu secara positif. Tapi kalau sebelumnya ketika diskusi offline, launching diskusi kami yang pertama itu waktu itu dilakukan di Pojok Gus Dur di gedung PBNU Jakarta. Kemudian serial diskusinya kemudian berkembang, sempat bekerja sama dengan MCOR, American Corner, Perpustakaan Utama UIN, kemudian dengan Badan Bahasa, dan juga dengan prodinya Eka tadi, prodi PBSI ya di FITK. Nah, kemarin tahun lalu ketika kita masuk pandemi itu seharusnya ada kegiatan juga dengan FIB UAI yang kemudian akhirnya jadi tertunda. Tapi kemudian pihak FIB UAI juga mengirimkan salah satu pengajarnya kayak gitu istilahnya ya. Dia juga sebenarnya jadi anggota literasi IMPA juga kayak gitu untuk mengikuti atau memberikan berpartisipasi ya, kontribusi untuk bercerita di podcast. Nah, ini yang kita lakukan kemarin pada saat pandemi COVID-19. Konten untuk mendampingi para orang tua, khususnya sebenarnya untuk parenting ya, dan juga warga masyarakat lain yang membutuhkan konten dongeng atau sastra yang berkualitas. Nah, ini kemudian kita sadar bahwa ternyata podcast cerita anak itu ada banyak. Tapi kok cerita anaknya pilihannya yang kayak gitu-gitu istilahnya ya, kalau bahasa kita. Kok pilihannya begitu-begitu saja ya gitu. Cerita anaknya harusnya kayak gimana sih yang bisa kita tawarkan. Nah, ini termasuk makanya kemudian tadi mengembangkan konten di media sosial itu memang butuh sebuah kerja yang cukup serius, cukup kalau saya bilang itu serius ya, dan memang butuh persiapan dan pemikiran yang kita harus kritis juga gitu terhadap apa yang mau kita tawarkan kepada khalayak ya, kepada publik. Salah satu yang kita tawarkan untuk cerita anak ya ini tadi, selain cerita Nabi yang sedang kami upayakan tahun lalu, dan kemudian yang mengisi kontennya itu udah bukan lagi misalnya kayak saya kayak gitu ya, yang umur-umuran saya ini udah nggak lagi di cerita dongeng, tapi kita melatih teman-teman mahasiswa untuk belajar mendongeng gitu. Karena dongeng sendiri itu sebenarnya bisa digunakan di ruang kelas manapun. Tapi ternyata ketika dongeng itu sudah dijadikan untuk podcast, itu sebenarnya ada karakter yang berbeda. Kita perlu mengenali alat, kita perlu mengenali software-nya juga kayak gitu. Dan ini membuat pelatihan dongeng di literasi IMPA itu jadi unik sekali ya. Jadi unik karena ada alat juga yang harus dipelajari sama teman-teman. Nggak butuh alat peraga, cukup dengan suara, tapi suara itu harus bisa menggambarkan dunia gitu istilahnya. Istilah kita tuh gitu, suara kita tuh harus bisa menggambarkan dunia apa yang diinginkan diceritakan gitu oleh kepada anak-anak ini. Nah, ini sama juga, semuanya berbasis pada pelatihan. Jadi dalam proses penyiapan podcast ini kita nggak sendiri. Satu, memang itu direkam dan kemudian didengarkan sama-sama, baik terutama oleh pengasuh. Ini kok kayaknya ada yang nggak pas ya, kok kayaknya bacanya kecepatan, kok bacanya kelambatan, kok bacanya nggak pas di bagian ini, coba diganti nih gini. Jadi namanya bikin podcast itu bukannya proses sekali jadi gitu ya, beda dengan model kajiannya Gus Ulil yang memang secara langsung kayak gitu. Nah, ini kenapa kok seperti itu? Karena kita ingin supaya produk konten ini, meskipun ini dibuat dengan tadi ya, dengan tenaga bersama-sama kayak gitu, tapi hasilnya seharusnya bisa menyaingi dong dengan yang dibuat dengan studio bagus lah kayak gitu. Karena sebenarnya para pembuat konten podcast, kalau kita melihat yang profesional ya, yang ada di Spotify seperti itu, mereka umumnya punya studio sendiri gitu. Dan studio yang sangat layak, sangat benar-benar nggak ada noise deh gitu. Nah, karena ini juga sebuah program komunitas, kita nggak punya studio, kita hanya mengandalkan alat yang ada di kita, maka ini jadi semacam produksi bersama jadinya. Nah, itu yang harus diatasi. Kalau kita teman-teman juga ingin mengembangkan ini, artinya di antara kawan-kawan sendiri juga harus ada proses editing. Ini persis juga teman-teman running sebuah
koran kayak gitu, ada dewan redaksinya, ada apa, kita akan pilih ini ya. Jadi prosesnya itu juga hampir seriusnya itu sama seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah selesai dengan isi kemudian baru masuk ke bagian editing untuk diisi dengan musik, dengan efek. Kalau misalnya cerita silat itu efeknya ada pedang-pedang bertemu gitu, ting 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 gitu, atau kalau ceritanya ada hujan dikasih suara hujan kayak gitu-gitu. Jadi ini yang menarik dari podcastnya sendiri. Kemudian ya itu tadi baru dibungkus dan kemudian baru disosialisasikan gitu. Nah, yang menyenangkan adalah ketika podcast ini bukan untuk mewakili diri sendiri, maka kita bicara pada khalayak segmen ya, kepada segmen yang lebih besar gitu loh. Jadi ini kan bukan podcast orang per orang, tapi memang kita bicara pada khalayak yang lebih banyak. Jadi ada pilihan-pilihan di dalam seri podcast kami itu untuk anak-anak, untuk remaja, dan untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa sekarang ini yang lagi dibacakan salah satunya adalah novel 1001 Malam, dan kemudian sedang dipersiapkan adalah novelnya Nawal El-Saadawi gitu. Nah, terus ada satu lagi podcast tribute untuk sastrawan Indonesia atau dunia yang meninggal dunia. Misal tahun lalu kita melakukan dengan ketika Pak Prof. Sapardi Djoko Damono meninggal dunia, dan kemudian kita membuat 40 hari podcast tentang Sapardi. Jadi setiap hari selalu ada puisi, cerpen yang dibacakan di podcast. Nah, tahun ini kita melihat ya tadi ya, termasuk salah satunya adalah mempersiapkan untuk Nawal, dan satu lagi adalah untuk Umbulan Duparanggi, ya salah satu sastrawan Indonesia juga yang meninggal minggu lalu. Nah, ini yang menarik justru. Podcast Literasi Inta ini sudah diputar sebanyak 4.700 ya, ini mungkin ya 4.700 kali. Ini dalam waktu 1 tahun. Sebenarnya pencapaiannya lumayan, tapi masih belum masif gitu ya, belum masif banget kalau dibandingkan dengan podcast lain yang materinya agak sama, tapi mereka sudah punya basis ya, punya basis basis penggemar lah, di luar podcast sudah punya basis penggemar. Sementara kalau kami kan hanya bergeraknya di podcast saja. Nah, jumlah audiens ini per Januari ya 2021 ketika dilihat itu 21 orang dalam 1 hari, dan dari seluruh 21 dalam sehari, dan kemudian jumlah pendengar terbanyak mencapai 40 pendengar per hari. Nah, meskipun siarannya berbahasa Indonesia, tapi ternyata pendengar setianya itu sudah mencapai puluhan negara yang non berbahasa Indonesia. Nah, saya juga baru tahu belakangan ya dari beberapa murid saya mengajar bahasa Indonesia, sempat mengajar di Paris dan juga di Kairo. Nah, jadi di beberapa murid saya itu mereka tuh mendengarkan podcast ini hanya untuk apa? Mendengarkan cerita yang pakai bahasa Indonesia. Jadi ini orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia, mereka tuh ingin mendengarkan cerita yang pakai bahasa Indonesia. Dan cerita-ceritanya bukan cerita-cerita populer, cerita hantu, enggak. Ini memang benar-benar cerita sastra gitu. Jadi buat mereka tuh juga didengerin, oh begini ya, oh gitu. Jadi mereka mendengarkan puisi dibacakan, mereka mendengarkan cerpen dibacakan. Itu rupanya yang terjadi salah satunya. Nah, mudah-mudahan podcast ini akan semakin berkembang, dan juga saya sih tadi pas melihat, wah ini ternyata peserta holakohnya juga potensial nih, mungkin siapa tahu ada yang mau mengisi atau mencoba menjadi bagian dari podcastnya Literasi Inta, silahkan, ini sangat terbuka sekali. Nah, sejak tahun lalu ini juga tadi yang saya ungkapkan, program pelatihan mendongeng, karena ternyata adik-adik mahasiswa ini meskipun mereka tahu cara mendongeng, tapi mendongeng untuk podcast itu berbeda gitu, karena yang diandalkan betul-betul suara, nggak ada lagi mimik wajah, alat peraga, nggak ada, hanya suara gitu. Nah, itu sebabnya kita melakukan pelatihan itu secara khusus. Nah, tahun ini Literasi Inta berencana mengembangkan pelatihan menulis, tapi yang khususnya salah satunya adalah penulisan kembali cerita rakyat. Karena cerita rakyat Indonesia seperti tadi, situasinya dengan yang melek media sosial tadi, sebenarnya cerita rakyat kita itu banyak sekali berisi negatif
atmosfer negatif gitu. Entah itu yang swearing bersumpah, memaki gitu. Jadi salah satu misi kami adalah menuliskan kembali cerita rakyat. Nanti karena ini sedang dipersiapkan juga seperti apa modelnya. Terus satu lagi itu adalah menulis untuk mengatasi trauma. Gitu. Ini yang sedang kami persiapkan. Jadi ini bukan sekedar menulis biasa, tapi betul-betul menulis dengan pendampingan untuk para korban, istilah kami waktu kemarin itu masih menggunakan istilah korban. Nah, ini dia prinsip dakwah. Saya akan bergerak langsung. Prinsip dakwah di dalam literasi Sinta ini waktu kami sampaikan kepada Bu Sinta Nuriyah, kemudian beliau, wah iya, yang penting prinsip dakwah itu adalah mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan merasakan sentuhan keindahan dari bacaan mereka. Nah, problemnya ada di sini. Masyarakat kita pada saat ini, jangan bicara masyarakat secara umum ya, tapi para perempuan, itu memang yang kurang adalah pada masalah bacaan. Bacaan terdekat buat perempuan itu sebenarnya adalah bacaan sastra. Dimanapun, ibu saya itu kalau sudah baca satu bait puisi saja itu udah langsung tersentuh gitu ya. Jadi yang diperlukan sebenarnya itu mendekatkan bagaimana bacaan ini benar-benar dekat sama perempuan dan kemudian membuat mereka tuh merasakan keindahan gitu dari bacaan itu. Nah, makanya kemudian kita melakukan ya ini tadi kalau misalnya penetrasinya kepada segmen-segmen kami salah satunya memang mengadakan pelatihan mendongeng. Karena pelatihan mendongeng buat ibu-ibu itu luar biasa efektif. Kita bisa menyelenggarakannya bersama Posyandu, kita bisa menyelenggarakannya di kampung kayak gitu ya. Ini luar biasa efektif dan langsung menyentuh kepada masyarakatnya gitu. Nah, kemudian ini dia yang kita lakukan memang sebenarnya ini tadi literasi membaca diperlukan untuk menciptakan atau memproduksi konten yang bermutu dan indah serta dapat membawa publik mendengar, memahami beragam permasalahan yang dialami oleh perempuan dan umat manusia secara umum. Kenapa sih kok jalannya lewat sastra, lewat dongeng? Karena sastra dan dongeng itu menyampaikan nilai-nilai yang universal. Jadi ini yang membuat kita kemudian memilih, oke, kita akan konsisten berdakwah melalui sastra. Apa yang bisa kita tawarkan? Termasuk juga pilihan-pilihan karya. Kita nggak memilih karya yang populer, tapi karya-karya peraih Nobel yang kemudian memang harus dibaca oleh para peserta dan kemudian diapresiasi bersama-sama. Gitu. Jadi kita buatkan sebuah forum yang cukup baik ya, cukup bagus gitu loh untuk bisa semua orang menanggapi karya-karya ini. Nah, walaupun nggak gampang untuk mencari basisnya, tapi setidaknya kita mulai dari yang kita tahu, yang kita dekat dulu. Kalau untuk ibu-ibu yang memang ibu rumah tangga, kita dekati dengan dongeng. Kalau untuk para mahasiswa ataupun teman-teman di SMA, kayak gitu kita dekati dengan karya-karya sastra. Yang meraih Nobel gitu ya. Ataupun karya-karya sastra Indonesia yang bagus. Nah, sekarang terkait dengan permasalahan media sosial tadi. Kalau kita ingin supaya penggunaan internet ini bisa berlangsung secara sehat dan produktif, maka sebenarnya yang perlu kita kenali itu adalah medianya sendiri, gitu loh. Bagaimana media ini kita gunakan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, mengenali kelebihan dan kekurangannya. Karena setiap media sosial itu punya kelebihan dan kekurangan itu, dan itu adalah salah satu yang harus dikuasai oleh seorang pendakwah untuk bisa menyampaikan ya visi dan misi gerakan dakwah tersebut. Dakwah lewat IG itu akan sampai lebih cepat, misalnya kalau kita membuat konten-konten IG itu menggunakan poster-poster kecil itu akan cepat sekali. Tapi di FB akan beda lagi. Podcast beda lagi, YouTube beda lagi. Nah, makanya kemudian seharusnya memang dakwah di medsos ini bukan sekedar menjadi tanggung jawab perorangan kayak gitu. Maksudnya kita nggak bisa sendirian. Sebaiknya memang berada di dalam tim-tim ini yang kemudian setiap orang bisa mengenali gitu ya apa yang jadi kelebihan dan kekurangan dan ini bisa saling mendukung kayak gitu. Nah, jadi
buat apa untuk saat ini saja materi yang saya kembangkan. Mudah-mudahan bisa membantu. Ini podcastnya Literasinta, udah ada juga ya di dalam materinya di situ. Teman-teman bisa melihat. Nah ini kemudian tahun lalu pertemuan kami pas bulan puasa seperti ini. Jadi ini sudah 1 tahun ya, 1 tahun sejak bertemu Ibu tahun lalu. Mungkin tahun ini harus sambil sowan lagi ya, sambil sowan lagi ke Ibu untuk bercerita lagi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk materinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan nanti kalau ada sesi tanya jawab, mudah-mudahan nanti ada pertanyaan yang menarik juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosida Erawati sudah memberikan paparan materi yang sangat menarik. Ada beberapa hal tadi yang kami catat sebagai poin-poin yang disampaikan oleh Bu Rosida. Di antaranya kaitannya dengan sikap netizen Indonesia, warganet Indonesia, yang menjadi warganet yang kurang beradab atau paling tidak beradab se-Asia Tenggara, itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Bu Rosida juga tadi sudah berbagi tentang Literasinta. Mungkin teman-teman nanti bisa merespon dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rosida melalui chat ya nanti, atau raise hand nanti. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan diskusi ke pemateri yang kedua, yaitu dari Bapak Mahbib Khairon. Beliau merupakan redaktur pelaksana NU Online, dan dalam kesempatan ini beliau akan memberikan materi seputar peta dakwah digital di Indonesia. Kami beri waktu kepada Pak Mahbib Khairon 15 menit untuk memaparkan materinya. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih teman-teman PSP. Saya bisa share screen ya? Bisa, Mas. Ya, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Saya kali ini akan mungkin fokus di website ya, dan mungkin nanti sedikit menyinggung soal media sosial. Jadi perlu diketahui bahwa data internet ya, data penggunaan internet di Indonesia ini luar biasa melesat perkembangannya. Dari tahun ke tahun selalu bertambah. Dari populasi 274,9 juta penduduk Indonesia, ternyata yang punya handphone itu, atau jumlah handphone yang terkonek yang digunakan di Indonesia itu jumlah 345,3 juta. Artinya ada plus sekitar 70 juta handphone. Artinya satu orang bisa sampai ya 2 atau 3 bahkan 4 handphone itu satu orang gitu. Nah, begitu juga penggunaan internet. Di tahun-tahun sebelumnya kita menyaksikan penggunaan internet paling baru 70 juta, terus 100 juta gitu. Nah, sekarang sudah tembus sampai 202 juta. Artinya sudah 73,7% dari populasi di Indonesia yang menggunakan internet. Nah, yang menggunakan media sosial, artinya khusus untuk penggunaan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan platform media sosial lainnya, itu ada 170 juta. Ini merupakan pasar yang luar biasa, tidak hanya pasar dalam pengertian ekonomi, tapi juga pasar dalam pengertian agama ya. Jadi lahan dakwah yang luar biasa, dan ketika ini tidak disambut oleh karakter dakwah yang moderat, yang wasatiyah, ini menjadi sebuah tantangan bahkan ancaman untuk masa depan Islam di Indonesia ke depan gitu. Nah, saya kira
cukup relevan ketika teman-teman PSP kemudian mengumpulkan ya, dan bahkan kali ini secara spesifik para santri dan ustadzah ya, dan ustadzah di lingkungan pesantren, dan yang sangat jarang sekali dilakukan oleh mungkin lembaga-lembaga lain. Jadi cukup spesifik itu garapannya itu. Jadi yang dibidik media, kemudian sasaran yang disasar adalah perempuan gitu. Rata-rata masih sangat umum gitu. Nah, ini adalah peta tentang peta kunjungan ya dari para peselancar di dunia maya kepada website-website, baik website keislaman maupun website umum atau yang sering kita sebut sebagai media arus utama gitu, media-media online. Nah, setelah didata ternyata muncul klaster gitu ternyata ya ini data dari Alexa. Jadi di Alexa itu menyediakan tool untuk menganalisa ini, tentu yang premium ya. Jadi setidaknya ada beberapa klaster di sini. Ini adalah pengunjung media-media yang ya bisa kita katakan sebut saja media umum gitu ya, atau media arus utama. Nah, sementara yang di sini adalah ngumpul para pengunjung media keislaman. Nah, ternyata antara pengunjung media umum dan media keislaman itu irisannya tidak terlalu besar gitu. Entah ini karena akibat polarisasi yang diciptakan oleh situasi politik belakangan ini atau apa. Yang jelas kita bisa memahami bahwa ternyata para peselancar dunia maya ketika mengakses media-media keislaman itu juga belum tentu mengakses media-media umum gitu. Begitu juga sebaliknya, pengakses media-media umum itu belum tentu membaca media-media keislaman. Meskipun dalam banyak kasus mereka mungkin satu orang bisa gonta-ganti ya. Tetapi dari peta ini kan peta kunjungan umum, itu ternyata ada gap gitu antara pengunjung media umum dan media keislaman. Nah, yang di tengah, yang di bawah ini jelas ini klaster, saya menduga ini adalah klaster peselancar yang berafiliasi dari organisasi NU ya, di Duta Islam, Bangkit Media, Muslim Moderat gitu. Sementara media-media NU yang lain itu sudah masuk atau merangsek ke media-media keislaman. Ada islami.co, kemudian NU Online, ada Alif, mana lagi ini yang Bincang Syariah ya, Bincang Syariah. Iqra.id kayaknya masuk, tapi nggak kelihatan di sini. Nah, ini artinya media-media yang berafiliasi dengan NU itu sudah anggaplah berhasil memperluas jangkauan dari pembaca yang semula hanya dari kalangan NU sudah merangsek ke pembaca yang lebih umum. Artinya dia sudah mulai memiliki pembaca ya, atau audien yang beririsan dengan media-media keislaman yang lain yang mungkin masuk kategori konservatif gitu atau ultra konservatif, bahkan beberapa website keislaman yang berjadikan ekstrim gitu. Nah, ini peta 20 situs web keislaman terpopuler di Indonesia. Saya ambil datanya ini dari islami.co. Teman-teman Islami cukup rajin ya membuat peringkat-peringkat semacam ini dan cukup telaten mengkategorikan, mengumpulkan data, kemudian dan cukup rutin. Ini data setahun 2021 bulan Januari kemarin. Jadi dari 20 situs web keislaman terpopuler itu alhamdulillah sudah ada perkembangan. Jadi yang hijau ini bisa kita definisikan sebagai website-website yang bercirikan wasatiyah ya. Kemudian yang abu-abu ini masih masih abu-abu. Artinya biasanya teman-teman itu
Oh, sepertinya ada kendala sinyal, masalah Mas Mahbib keluar. Mas Mahbib keluar ya? Iya, kita menunggu sejenak. Oke. Ada trouble di sinyal. Baik. Kita coba tunggu sebentar ya. Iya. Belum masuk lagi, Mbak? Belum. Atau Mas Zidni bisa bantu komunikasikan ya? Oh iya, sebentar saya coba kontak Mas Mahbibnya. Ini udah masuk. Halo, halo. Oh, Mohon maaf. Wah, oh ya. gangguan koneksi di rumah saya. Oke. Mohon maaf. Mas. Ya, bisa diizinkan lagi untuk share screen. Langsung bisa dilanjut. Oke, sudah. Oke. Jadi saya mana tadi ya? Saya nggak tahu di mana sampai mana dia terputusnya. Jadi 10 situs ini, data yang sekarang ada ini sebenarnya perkembangan yang cukup menggembirakan, meskipun masih minoritas ya yang hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Baru 8 dari 20 website belum ada sampai 50%-nya. Dulu awal-awal 2016, 2017, N-Online masih sendirian di peringkat 7 atau 5 gitu, masih sendirian. Artinya yang hijau cuma N-Online, sementara yang lain ya kalau enggak abu-abu, kuning, bahkan ada yang merah. Belakangan yang merah ini sudah diblokir sama pemerintah, akhirnya dia keluar dari daftar 20 situs ini. Nah, ini masih menjadi PR buat kita semua, terutama komunitas pesantren, karena pesantren itu terkenal sebagai sumber khazanah keislaman yang luar biasa di Indonesia, tetapi belum ada satupun website pesantren yang masuk di daftar ini gitu. Nah, kalau berkaca dari pengalaman N-Online, jadi dari total 5,4 juta kunjungan per bulan itu mayoritas para peselancar itu adalah mengakses ini kanal keislaman gitu, sekitar 4,45 juta. Jadi 81% sendiri gitu. Nah, itu mengalahkan kanal-kanal yang lain yang non keislaman. Padahal jumlahnya juga nggak kalah banyak gitu. Jadi di N-Online itu ada fragmen, ada tokoh, ada pustaka yang berisi resensi, ada sejarah-sejarah, ada cerpen, ada sastra ya. Kemudian subdomain itu banyak juga. Ternyata masih kalah jauh dengan keislaman. Itu artinya netizen kita itu minat terhadap konten keislaman itu masih cukup mendominasi, mengalahkan konten-konten lainnya gitu. Nah, kalau dari segi demografi kunjungan, ini saya ambil dari Google Analytics. Jadi ada perkembangan menarik itu. Tahun-tahun sebelumnya, 2017 sampai tahun 2019, kunjungan N-Online itu masih tetap didominasi oleh laki-laki. Nah, perkembangan tahun 2020, kunjungan N-Online itu justru malah didominasi oleh perempuan gitu, yaitu sekitar 33,67%. Gitu. Jadi cukup mengagetkan juga karena selama ini memang konten N-Online itu ya bisa kita anggap terlalu maskulin ya, karena memang yang mengelola itu kebanyakan adalah laki-laki, kemudian kontributor ya mayoritas juga laki-laki,
meskipun ada yang perempuan sebagian gitu. Tetapi ini jumlah cukup mengagetkan. Itu artinya ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan dari segi dari segi gender ya. Artinya konten-konten yang ada di online itu sudah mulai diminati oleh kaum hawa gitu. Nah itu agak berbanding terbalik dengan apa yang ada di media sosial online gitu. Jadi sejauh ini baik di Twitter, Facebook, YouTube, Instagram itu tetap masih didominasi oleh laki-laki. Meskipun kita mencoba untuk bikin konten-konten yang ramah perempuan gitu ya, atau yang perempuan friendly gitu. Nah, tadi di website. Nah, ini sebenarnya arena kontestasi kita sudah mulai melebar sebenarnya dari portal online ke media sosial. Tapi sebenarnya fungsi website itu tetap tidak akan tergantikan karena sejauh ini website tetap sangat bisa diandalkan untuk menjadi kategori referensi utama ya. Kalau Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dia masuk kategori lebih cenderung ke media untuk sosialisasi, untuk bersosialisasi berjejaring antar akun gitu, sharing apa itu. Tetapi kalau mengacu pada media yang bisa dijadikan rujukan, kemudian punya otoritas untuk menjadi sumber, saya kira tetap website. Jadi selama Google itu masih didaya, mesin pencarian itu masih didominasi oleh platform seperti Google, Bing, Yahoo dan lain-lain, website masih sangat relevan. Dan bahkan sekarang banyak sekali konten-konten di media sosial itu berangkat dari website itu. Dia sering sekali online ini kontennya itu diambil kemudian dimodifikasi sebagai meme, sebagai infografik atau video, bahkan podcast juga untuk kemudian di-share di media sosial. Artinya ada kesinambungan sebenarnya dari website ke media sosial. Dan saya kira semua media harus menapaki jalur ini, karena kalau cuma mengandalkan website maka dia akan tumbang dengan sendirinya, karena mau nggak mau media sosial itu jadi salah satu jadi pintu ya, atau penyambung lidah dari platform media sosial itu kemudian untuk berkunjung ke website. Mohon mengingatkan waktu sebentar, Pak Mahbib. Oh iya, ini 1 menit lagi. Ya. Ini peta bahwa betapa kita itu sangat tertinggal ya dengan media-media lain. Kita dalam pengertian kita yang mengaku Muslim moderat itu ya, Muslim yang mengkampanyekan nilai kebangsaan. Ini gangguan lagi ya masalah Mas Mahbib. Halo? Sepertinya gangguan lagi ya Mas Mahbib ya? Iya. Ternyata kita masih cukup tertinggal. Oh, keluar lagi. Ada kendala. Oh, ini ada. Halo, Mas Mahbib. Halo, ya. Sempat putus ya. Iya. Saya kira cukup ya. Nanti materi akan saya share ke panitia beberapa terkait dengan media sosial. Tinggal 2 atau 3 slide lagi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mahfid Khairon. Tadi sudah memaparkan terkait dengan peta dakwah digital di Indonesia. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Mahbib, kita menjadi tahu ya bahwa ternyata warganet juga mengakses situs-situs keislaman yang tersedia saat ini, dan ternyata juga situs-situs Islam Islam moderat ya ternyata masih belum mendominasi di 20 besar itu, meskipun beberapa di antaranya sudah masuk di termasuk peringkat-peringkat yang atas. Tentu ini adalah tugas kita bersama untuk bagaimana supaya kita lebih giat lagi melakukan dakwah di media sosial kita. Oke, terima kasih kepada Mas Mahbib. Kita akan melanjutkan diskusi kita kepada pembicara berikutnya, yaitu Ibu Farida. Beliau merupakan Ketua FKPAI ya Bu ya, Forum Komunikasi Penyuluh Islam. Oke, beliau tentu punya banyak pengalaman terkait dengan tema yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Karena itu kami beri waktu kepada Ibu Farida untuk mempresentasikan, waktunya 15 menit. Oke. Kepada Ibu Farida, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengarkah, Mas? Terdengar. Oh ya, terdengar, Bu. Terdengar. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikid dayan al-karimil manan ar-rahimur rahmanu khaliqal insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur Pusat Studi Pesantren, Bapak Gus Muhammad Ubdailah, yang kali ini diwakili oleh Bapak Muhammad Zikdi Nafis, dan juga Al-Mukarram wal Mukarramah selaku narasumber Bapak Mahbub Khairon selaku redaktur NU Online, dan juga Ibunda kita Rosida Erawati M.Hum yang merupakan salah satu dosen di UIN ya. Kebetulan FKPI ini atau dari Kemenak RI kita sudah mengadakan MOU dengan 10 UIN di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama lagi dengan lebih cantik dan lebih ciamik ya Bu. Kemudian juga tidak lupa salam terima kasih saya kepada host saya kali ini Bapak Muhammad Salapuddin, dan juga spesial thank you saya buat Kak Aish yang karena beliaulah saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik, lagi sukses hari ini. Mungkin mudah-mudahan ini sebagian doa saya dikabul oleh Allah. Kemudian juga yang saya cintai peserta halakoh yang keren-keren sekali ya. Mudah-mudahan ini juga banyak menginspirasi saya dan kita bisa sama-sama berjuang dan berdakwah untuk umat menjadi makin manfaat dan maslahat ke depannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hari ini alhamdulillah saya dipercaya untuk memaparkan tentang apa itu dakwah dan media sosial serta penguatan literasi pesantren. Untuk awal mungkin saya akan memperkenalkan diri sebagai diri maupun organisasi ya. Jadi FKPI ini adalah Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam yang ada di Indonesia. Jadi penyuluh ini merupakan mitra dari Kementerian Agama. Kami ada di Indonesia itu sekitar 54.000 orang. Jadi sebenarnya kalau kita semua bergerak dengan hashtag yang sama itu keren sekali. Dengan berdakwah, isinya FKPI itu adalah satu orang menjadi penyuluh itu memiliki syarat untuk memiliki 4 majelis taklim binaan. Jadi untuk sarana dakwah kita di grassroots itu pastinya banyak sekali. Dan ini kedepannya saya sih kepingin bisa kerjasama lah kita semuanya ya, untuk bagaimana menginisiasi atau memfasilitasi FKPI dan semua lembaga-lembaga terkait kedepannya untuk kita bisa berdakwah di media sosial dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian boleh di-share ini apa link pemaparan saya? Ya, sebentar ya, Kak. Oke.
Sudah terlihat kah? Terima kasih Bu. Oke, ini mungkin di awalnya saya hanya menjelaskan tentang pengertian dakwah ya, dalam artian bahwa dakwah itu hanya sekedar mengajak saja. Jadi tidak ada paksaan di sana, apalagi kekerasan. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu branding sekali ya. Dalam artian bersanding, cantik sekali ayat ini, di mana kita dalam menasehati dalam sebuah kebaikan itu harus dengan sabar. Jadi pada saat kita mengajak kebaikan itu hanya orang-orang tertentu yang akhirnya kita bisa ajak untuk bisa dalam satu irama sama kita. Kemudian slide kedua, membacalah untuk mengembangkan diri, bicaralah supaya didengar, menulislah agar difahami, dan bergeraklah untuk sebuah perubahan. Ini quote of the day-nya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima segala amal ibadahnya. Semoga beliau ditempatkan di surga terbaiknya Allah. Syai'ulillahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kedepannya pun kita, meskipun kita sudah wafat, masih banyak orang meskipun yang kita tidak kenal masih mau mendoakan kita sama-sama. Kemudian selanjutnya, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet ataupun media online yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu telah memunculkan realitas baru di tengah masyarakat dunia. Realitas baru tersebut adalah pasar bebas ide atau free market of ideas di dalamnya. Di dalamnya semua orang berlomba memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang apa saja yang menyangkut hidup dan kehidupannya. Bahkan media online kini marak digunakan sebagai salah satu sumber informasi, pembelajaran, serta alat penyebaran pesan keagamaan. Setidaknya hal ini karena media online memungkinkan informasi disampaikan secara cepat dan berulang-ulang, dan menciptakan density of information dan density of emotion, dua hal yang berperan penting dalam dakwah dan gerakan sosial. Hanya saja yang saya lihat di dalam forum penyuluh terutama ya, ataupun di skala umum, ataupun betul yang tadi dipaparkan oleh Ibu dosen kita, Ibu Rosida, dia menyatakan bahwa perempuan ini yang masih jarang lah untuk membuat konten-konten positif. Kebanyakan masih kita sebagai user. Dan di sini memang terlihat sekali meski antara syiar dengan ria beda tipis ya Bu. Jadi banyak orang yang akhirnya mau mengupload kegiatan-kegiatan positifnya itu akhirnya takut dengan riaknya lah bahasanya gitu ya. Tapi saya suka nge-branding ke teman-teman bahwasanya jejak digital kita ini yang akan dilihat oleh anak cucu kita ke depannya nanti. Jangan sampai jejak digital kita ke depannya itu terutama warga Indonesia itu isinya hal-hal yang negatif yang akan dilihat oleh anak cucu kita ke depannya. Makanya itulah peran penting kita bukan hanya sebagai pengguna saja, tapi bagaimana kita mampu mengisi konten-konten positif yang akhirnya nanti dilihat oleh anak cucu kita ke depannya. Next. Namun sebagai alat, media bisa digunakan sesuai keinginan pengguna, termasuk untuk menyebar hoax, ujaran kebencian, dan radikalisme atas nama agama. Media penyebar kebencian yang mengklaim diri berbasis Islam ini bukan saja mencoreng citra Islam sebagai agama cinta damai dan menjunjung tinggi toleransi, tapi juga bisa merusak keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Ini terlihat sekali ya, apalagi kemarin pada saat mau pemilihan pilkada, pemilihan presiden itu subhanallah itu. Jadi banyak terpecah belah, tapi semoga kedepannya ini akan jadi PR bersama untuk kita untuk menyatukan visi dan misi warga Indonesia terutama untuk tidak untuk memiliki rasa toleransi yang tinggi lah. Jadi kita bisa menggaungkan moderasi beragama yang sekarang ini sedang digaungkan sekali oleh Kementerian Agama terutama. Lanjut, tak hanya itu, lewat media sosial juga perempuan terpapar radikalisme dan terorisme. Contoh kasusnya yaitu Dian Yulianovi, calon pengebom bunuh diri di Istana Presiden yang pertama kali terkuak. Dian ini mengaku mengalami proses indoktrinasi
indoktrinasi jihad kita melalui internet yang dilakukan oleh calon suaminya. Nauzubillah min dzalik ya. Kasus ini mengemuka karena pertama kalinya di Indonesia seorang istri direkrut untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Karena banyak sekali konten-konten yang bisa brainwash, mencuci otak orang-orang yang kapasitas keilmuan agamanya masih sempit dengan melihat booster-booster yang ada di YouTube, ataukah konten-konten Instagram, ataukah konten-konten TikTok yang cepat sekali merubah paradigma berpikir orang itu sendiri. Karena itulah pemimpin perempuan muslim mesti menghadapi fenomena tersebut sebagai tantangan berat, sekaligus sebagai momentum yang tepat untuk mengisi ruang publik baru-baru ini. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengambil kesempatan di sini ya, bisa mengisi ruang publik ini. Kemudian, selain mempengaruhi persepsi dan perilaku jamaah di dunia nyata, mereka juga dapat merambah ke follower dengan jangkauan lebih luas di dunia maya, serta dengan pola penyampaian pesan yang lebih kreatif dan multimedia, dari tulisan, ceramah, infografis, hingga animasi dan sinema. Nah, ini memang kenyataan yang ada ya, bahwa saya sempat survei ke beberapa masyarakat dari anak-anak, menengah, remaja, sampai yang sudah usia. Mereka rata-rata itu menganggap konten-konten yang agamis itu terlalu monoton, tidak eye-catching lah gitu ya. Kenapa akhirnya seperti konten TikTok itu sampai yang membahana banget. Tapi untungnya sekarang konten TikTok pun sudah banyak isinya yang bagus-bagus, dalam dakwah di situ sudah mulai bagus. Jadi anak-anak kita ini mudah-mudahan, saya sih berharap banget bahwa konten-konten yang bisa kita isi di media sosial ini bisa merangkul anak-anak kita untuk bisa menonton hal-hal yang jauh lebih positif dibandingkan hanya nonton yang TikTok yang cuma sekedar euforia, joget, dan lagu-lagunya itu yang membuat pastinya mengisi pemikiran-pemikiran anak-anak muda kita ke depannya itu ya seperti apa. Kemudian, apalagi sekarang kita lihat data pengguna media sosial. Oke, ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Dokter dan Pak Mahbib. Nah, kemudian ke sini, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya itu. Nah, ini intinya sih tabayun ya. Nah, ini yang masih banyak kita lihat, terutama kalau saya melihat di komunitas saya ya, di usia-usia rentangan antara 45 sampai 60 itu banyak mereka yang cuma sekedar nge-share saja tanpa mereka mampu untuk tabayun dulu. Tapi bukan itu aja sih, dari segi yang milenial dan itu pun saya lihat banyak yang seperti itu. Mereka cuma melihat atau bahkan mungkin nggak baca isinya, sekedar dimintakan share langsung share. Nah, ini yang harus kita wadahi untuk bagaimana memberikan edukasi melalui media sosial. Kemudian tujuan dakwah ya, kita sama-sama tahu bahwa tujuan dakwah itu sendiri menjadikan manusia muslim yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena dengan tujuan dakwah ini mudah-mudahan kita bisa satu visi dan satu misi, menciptakan umat itu cinta kepada negaranya sendiri, yaitu Indonesia. Hubbul waton minal iman. Kemudian dasar hukum tentang dakwah kita skip. Unsur dakwah ini da'i, mad'u. Nah, ini juga kita skip lah karena ini yang terpenting sebenarnya asarnya ya. Dari da'i ini berujung asar. Bagaimana kita berdakwah itu hasilnya terlihat di masyarakat. Nah, bagaimana supaya terlihat di masyarakat? Berarti kan sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat itu lebih banyak ke medsos daripada ke masjid. Jadi intinya kalau kita tidak ambil bagian berdakwah di medsos, itu kita akan ketinggalan zaman dan kita akan tergilas oleh zaman. Dan hebatnya di medsos itu kan bisa kita nonton berkali-kali dan bisa
mencuci otak berkali-kali itu yang mesti kita garis besarkan untuk diwaspadai ya, terutama regenerasi Islam ke depannya. Kemudian skip terus. Mohon izin Bu untuk mengingatkan waktu tinggal 2 menit lagi. Baik, terima kasih host Bapak Muhammad Salahuddin. Baik, ini nanti bisa kita ini sudah saya kasih ke Bu Ais, nanti bisa di share ke ini. Oke, kita ke ungkapan bijak ya. Jika kita bicara dengan mulut, maka dakwah kita biasanya hanya sampai di kuping. Tapi jika bicara dengan hati, insya Allah dakwah kita akan sampai di hati. Tapi jika kita bicara dengan akal, insya Allah dakwah kita bisa masuk akal. Nah, ini untuk literasi pesantren ya. Jadi memang pesantren ini jadi lumbung yang tepat sekali untuk pendidikan keagamaan dan bagaimana menciptakan regenerasi pesantren itu untuk menjadi pengisi konten ke depannya yang bisa jadi yang youtuber hebat maksud saya, tapi yang Islami. Mungkin itu saja ya. Ini saya ucapkan untuk teman-teman semua, kita selamat berdakwah, moga-moga kita bismillah walillah, semoga tujuan kita karena Allah dan bisa diterima di masyarakat dengan baik dan bisa bermanfaat dan maslahat. Untuk itu, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala khilaf. Usikum binafsi buat taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ida Farida yang telah menyampaikan materinya tadi. Ada beberapa poin, setidaknya 2 yang saya tangkap, bahwa tadi beliau berpesan bahwa jejak digital kita nanti akan dilihat oleh anak cucu kita. Karena itu kita harus memanfaatkan betul-betul nih media sosial yang kita miliki. Secara tidak langsung beliau juga berpesan kepada kita untuk senantiasa menebarkan nilai-nilai kebaikan di dalam media sosial kita. Terus beliau tadi juga memaparkan bahwa ternyata proses rekrutmen teroris itu juga dilakukan melalui media sosial. Ini pada intinya mengesankan kepada kita bahwa ya dakwah di media digital itu sangat penting untuk kita lakukan. Oke, ketiga pemateri kita sudah menyampaikan materi-materinya. Sekarang saya buka termin tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman kalau ada ingin yang ditanyakan bisa melalui aplikasi chat ya. Langsung melambaikan tangan, atau saya bacakan pertanyaan pertama dulu ini dari Mas Tony Brur dari Facebook ya. Apakah pelaku-pelaku seni teater dilibatkan dalam proses pendongeng? Ini kayaknya pertanyaan ditujukan kepada Bu Rosida Erowati. Oke, mungkin Bu Rosida Erowati bisa merespon pertanyaan dari Mas Tony Brur tersebut. Monggo, Bu. Ya, terima kasih banyak. Ini jadi untuk pelaku seni teater, kalau pembuat konten podcastnya tidak semuanya orang teater, gitu. Tidak semuanya orang teater. Makanya tadi justru yang kita utamakan adalah tadi membicarakan, bukan membicarakan ya, artinya konten itu kemudian dikirimkan dulu gitu, dikirimkan kemudian dibahas gitu ya di dalam redaksi. Apalagi untuk yang pelatihan mendongeng itu yang saya ingat kita memang bikin pelatihan di awal sekali itu kita undang Mas GB ya dari komunitas Berkat Yakin Lampung. Kemudian sekaligus waktu itu Bang GB juga membuat podcast juga untuk literasi Sinta. Jadi sekalian, kalau yang jelas sih saat ini sebenarnya saya juga sedang mendekati Bambang Prihadi ya, suaminya Bu Azizah Zubair. Tapi belum berhasil karena kesibukannya. Jadi kalau kalau untuk komunitas teman-teman yang dari teater memang kita utamakan khususnya sebenarnya untuk mengisi pelatihan ya, karena pelatihan itu benar-benar mereka yang dari zero sekali. Bahkan kemudian cara baca aja itu masih masih belum pas gitu ya cara baca.
Nah, makanya kemudian konten yang kami tampilkan di dalam podcast itu juga yang sudah melalui proses pembicaraan ya di dalam redaksi kayak gitu. Gitu mungkin untuk Mas Tony Bro. Pokoknya yang penting dapat dukungan terus deh kalau dari teman-teman teater. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu Rosida Irawati sudah merespon. Silakan dari teman-teman yang tergabung di Zoom mungkin bisa melambaikan tangan untuk bertanya secara langsung. Monggo silakan. Ini ada pertanyaan untuk Mas Mahbib ya? Ya. Untuk pertanyaan pada Mas Mahbib, izin saya baca. Kira-kira kendalanya apa media pesantren menjadi terbelakang dalam dakwah di media sosial? Tadi Mas Mahbib menyinggung bahwa media-media pesantren masih terbelakang. Kira-kira kendalanya apa gitu? Silakan Mas Mahbib. Ya, terima kasih. Sebenarnya bukan terbelakang ya, cuma belum maksimal saja. Jadi hampir seluruh pesantren tuh kalau tidak punya website minimal pasti punya media sosial. Artinya mereka sebenarnya secara alamiah itu beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Jadi sadar bahwa dunia maya ini penting, kemudian mencoba untuk memanfaatkan beberapa instrumen seperti website, kemudian media sosial untuk bereksistensi gitu ya. Nah, hanya saja cara bereksistensi ini yang mungkin perlu kita tinjau gitu ya. Karena kalau kita buka website pesantren itu mayoritas isinya kalau enggak profil tokoh ya penerimaan santri baru gitu. Jadi sangat-sangat internal gitu. Jadi sebenarnya perlu ada kesadaran secara masif gitu di lingkungan pesantren bahwa pesantren ini mempunyai potensi yang luar biasa gitu untuk sekedar menginformasikan hal-hal yang sifatnya internal gitu. Hanya untuk kepentingan lembaga. Jadi pesantren bisa menjadi wahana untuk syiar gitu ya. Karena di sana ada kitab kuning, kemudian ada sumber-sumber otoritatif ya, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mumpuni, kemudian ada kepustakaan yang luar biasa banyak gitu, ada tradisi Basul Masail dan lain-lain. Nah, itu adalah segenap potensi yang ketika dikelola untuk kemaslahatan lebih luas, saya kira bisa gitu. Artinya secara SDM sudah sangat-sangat lengkap gitu. SDM kemudian sumber-sumber konten itu sudah banyak gitu. Nah, tinggal tantangannya adalah bagaimana pesantren ini mampu membuat tim yang solid ya, khusus untuk disiapkan bergerak di bidang media. Nah, ini yang susah gitu. Kebanyakan yang saya lihat, pengalaman saya terjun di beberapa pesantren, itu mereka masih belum fokus ya. Mereka mengelola media tapi tidak cukup serius untuk merancang isu, kemudian memikirkan bagaimana masa keberlanjutan media itu dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu. Jadi artinya media itu masih menjadi sarana sampingan saja gitu di antara sarana-sarana yang lain. Nah, saya kira ya itu tugas bersama ya, tugas bersama. Nah, N-Online sendiri mungkin bisa belajar. Dulu N-Online itu punya cita-cita untuk bagaimana N-Online itu bisa diduplikasi ya di pesantren-pesantren itu. Artinya gerakannya itu bisa diduplikasi oleh pesantren. Karena N-Online kan sebenarnya website internal, website ormas. Artinya dia punya fungsi kehumasan sebagaimana pesantren. Kalau N-Online itu humasnya PBNU, kalau websitenya pesantren kan humasnya pesantren bersangkutan. Tetapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjangkau pembaca atau pengakses itu di luar komunitas kita. Itu tantangan luar biasa. Nah, NU Online dulu pengunjungnya ya orang warga NU sendiri. Tetapi begitu kita melebarkan tema,
melebarkan jangkauan pembaca, ya akhirnya N-Online bisa masuk di website keislaman terpopuler di Indonesia. Artinya temanya sudah keislaman, bukan lagi media ke-NU-an gitu. Itu mungkin jawaban singkat saya. Oke, baik, terima kasih Mas Mahbib sudah merespon pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan berikutnya. Ini izin bertanya dari Andrea Konitatillah, santri CSS Mora. Bagaimana mengantisipasi kejahatan dakwah di media sosial saat ini, yang artinya pada perkembangan zaman terbaru saat ini, jejak digital sangat mempengaruhi proses dakwah, contoh pada penyebar hoax atau pengadu domba yang mengatasnamakan agama. Bagaimana mengantisipasi kejahatan dakwah di media sosial? Mungkin bisa direspon oleh Bu Ida Farida ya. Monggo Bu Ida Farida untuk bisa merespon. Ya. Mengantisipasi kejahatan dakwah di medsos. Ya. Nah, betul. Untuk mengantisipasi kejahatan di medsos, automatically ini kan ke personal ya, ke orangnya. Jadi yang mesti kita isi itu orangnya. Karena yang saya banyak temui di masyarakat itu banyak orang-orang yang akhirnya cenderung ke paham-paham sebelah itu karena mereka ini adalah orang-orang yang tadinya tidak punya basically agama, dapatlah mereka di media sosial itu guru-guru yang keras, akhirnya terisi dengan keras pemikirannya. Seperti layaknya gelas kosong, yang diisi orange juice jadinya orange juice, yang diisi kopi jadi kopi, kan gitu. Nah, sama halnya dengan orang-orang yang tadinya pemikirannya tidak paham secara dalam tentang konsep-konsep agama Islam, terus mereka melihat konten-konten media sosial yang berbau negatif, bahkan tidak sedikit konten-konten yang mengarahkan ke radikalisme lah ya, gitu ya. Jadi ingin merubah negara itu dengan cara keras. Nah, ini yang memang harus kita cegahnya, berarti kemampuan keilmuan secara pribadi itu harus mumpuni, dan yang kedua juga biasanya konten-konten media sosial itu akan seliweran di media sosial itu sesuai dengan yang kita cari. Contoh misalnya, kalau kita lagi cari sesuatu di Shopee atau apa, itu pasti akan keluar di Facebook, akan keluar di Instagram. Nah, itu kan dia akan merekrut, mempersempit ruangnya. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi bagaimana kita pun mengklik atau searching hal-hal yang seperti itu harus dengan bijak sekali. Selebihnya ya selain memperdalam ilmu, juga mencegah dari hal-hal konten-konten yang negatif itu dengan seperti yang tadi saya bilang itu juga, dan juga kita memang harus bijaksana sini dalam artian memahami betul lah, apalagi dengan ayat-ayat yang cuma separoh tanpa lihat asbabun nuzulnya, itu kan yang sangat membahayakan sekali. Jadi penting bagi kita untuk secara pribadi mengisi keilmuan kita yang lebih secara mumpuni. Sementara itu saja dulu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ida Farida atas responnya. Ini ada satu lagi pertanyaan ini. Pertanyaan dari Rizky Maikowati. Bagaimana mengatur dan membuat timeline media pesantren agar menjadi media bukan hanya sebatas pengumuman saja, contohnya Instagram. Oke, mungkin bisa direspon oleh Mas Mahbib ya, Mas Mahbib Khairon, untuk bagaimana mengatur dan membuat timeline media pesantren agar menjadi media bukan hanya sekedar media pengumuman gitu. Ya, monggo silakan. Ya, terima kasih. Masing-masing pesantren itu kan punya karakter sendiri-sendiri ya. Jadi punya kekhasan, punya sumber daya yang bisa dikelola gitu. Artinya itu masuk ranah meja redaksi ya. Meja redaksi artinya teman-teman pesantren yang berniat, berkomitmen kuat untuk membangun media, ya timnya dulu disolidkan gitu. Bahwa tim redaksinya harus benar solid,
distribusi tugasnya itu sudah jelas gitu, baru nanti kemudian merumuskan topik-topik yang perlu dikaji bersama atau dirumuskan bersama gitu. Saya kira banyak sekali, misalkan teman-teman yang misalkan di pesantrennya ada tradisi bahsul masail gitu ya, ada tradisi halakoh gitu. Saya kira ini menjadi bahan yang menarik ketika itu ditulis kemudian diposting di website gitu atau didistribusikan di media sosial gitu. Jadi dinamikanya seperti apa, kemudian referensi yang digunakan itu bagaimana gitu. Itu menarik gitu. Terus misalkan bisa juga buka kanal pustaka gitu atau kitab gitu atau buku. Jadi itu mungkin bisa menjadi wahana untuk memuat resensi kitab kuning ya yang ada di pesantren itu. Jadi teman-teman santri yang berminat untuk dengan kitab Safinatun Najah itu misalkan, ya udah dilatih untuk membuat resensi itu. Jadi mereka belajar sekaligus mendokumentasikan pemikirannya itu dalam bentuk tulisan gitu. Nah, banyak sekali hazanah-hazanah yang bisa kita gali di pesantren. Tentu ini sangat bergantung sekali dengan soliditas tim redaksi gitu. Jadi bisa dirumuskan dan tidak akan kekurangan bahan gitu, tidak akan kekurangan bahan. Mulai dari tulisan bernuansa keislaman, sejarah, gitu, tradisi dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana cara membuat timeline ya itu tergantung pada ini masing-masing tim ya, masing-masing tim disesuaikan dengan sumber daya yang ada, kemudian disesuaikan juga dengan situasi yang sedang berkembang. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Mabib Khairon. Pada intinya tim dari pesantren memang harus solid terlebih dahulu. Oke, ini masih ada satu pertanyaan ini ternyata ini. Terakhir kali ya, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana meningkatkan, ini dari Mbak Amimah Azmi. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri kami sebagai perempuan dari pesantren agar mampu membanjiri konten keislaman, khususnya kajian kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Ulil, agar mampu dijangkau banyak khalayak, khususnya perempuan-perempuan yang berpotensi terdoktrin pemahaman ekstremis atau radikal. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri perempuan. Oke, mungkin Ibu Rosida Erwati bisa merespon pertanyaan dari Mbak Amimah Azmi ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin nanti juga Bu Ida juga harus menambahkan kalau bagiannya ini ya. Tapi intinya begini, kalau yang saya lihat dan saya amati itu bahwa kepercayaan diri itu sebenarnya dibangun. Jadi kalau kita mau kalau tadi itu saya menggarisbawahi yang diungkapkan oleh Ustadz Ida Faridah itu adalah Ustazah Ida Faridah itu adalah branding karena apa? Tadi terkait dengan jejak digital. Jadi saran saya tadi juga untuk mengantisipasi kejahatan di medsos itu, salah satunya adalah bahwa medsos itu bukan diri kita yang sesungguhnya. Medsos itu hanya sebagian dari diri kita dan itu adalah branding gitu loh. Apa yang mau kita tampilkan di sana? Karena apa? Para penjahat digital di dunia digital itu juga akan sangat melihat siapa kita gitu loh. Jadi apa yang kita tampilkan di situ itu yang membuat mereka punya ide untuk seperti apa kejahatannya yang akan mereka lakukan. Nah, jadi jangan terlalu banyak mungkin tadi ya belajar mulai lebih dewasa menggunakan medsos, yaitu gunakan untuk misi. Jangan digunakan sekedar untuk menampilkan ekspresi diri, mengeluh, memaki-maki dan lain-lain seperti itu jangan. Tapi gunakan untuk sebuah misi. Nah, karena tadi kalau kata saya kepercayaan diri juga harus dibangun, maka ketika kita sudah membangun branding ya, thread-nya itu udah kelihatan gitu ya. Wah, ini ternyata anak yang misal nih Mbak Amimah tuh
orang yang seperti ini brandingnya nih di IG-nya nih ya, brandingnya orang yang suka dengan kajian kitab dan kemudian membuat poster-poster ya, poster yang isinya capture dari kitab kayak gitu, kemudian pembahasannya ada kecil-kecil saja gitu, pendek-pendek tapi secara rutin diisi. Karena salah satu yang saya pahami juga medsos itu butuh konsistensi ya, butuh konsistensi. Kalaupun memang ada yang harus kita jaga, itu adalah konsistensi. Ini persis sekali seperti kita menjaga konsistensi kita juga dalam beribadah. Semuanya juga sama seperti itu. Nah, jadi kalau masalah kepercayaan diri tadi kan sebenarnya sudah ada, maksudnya ilmunya ada. Tinggal bagaimana mengemas ya, mengemas. Karena tadi juga ini terkait apa yang kita tawarkan, maka juga hati-hati menggunakan media sosial. Jadi jangan terlalu mengumbar ya, jangan terlalu banci tampil. Kalau tadi kata Bu Ida kan ada jangan sampai ria kayak gitu. Artinya ada ketakutan antara-antara lah ya seperti itu. Tapi pada dasarnya mengumbar informasi pribadi atau foto pribadi atau keluarga atau apa kayak gitu, kalau buat saya memang sebaiknya gunakan untuk sebuah misi apapun ini, misi jualan boleh. Tapi kalau memang misinya mau dipandang bahwa kita memang capable, ahli dalam kajian kitab, tampilkan yang seperti itu. Jadi kaitkan dengan itu. Itu sih kalau saran saya untuk mengemas media sosial kita. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rosida Erowati, jadikan media sosial sebagai misi. Oke, mungkin Bu Ida Farida ada respon? Ya sebenarnya Bu Rosida udah cukup lah ya, dalam pada cuma saya menambahkan saja sedikit bahwasanya kebenaran media sosial itu hanya 30%. 70%-nya itu hoax. Dan yang 100% itu punya kitab suci lah gitu lah ya. Kalimatnya seperti itulah untuk kebenaran media sosial. Nah, hanya saja memang di handphone ini kita bisa melakukan apapun yang kita lakukan. One touch you can do anything. Satu sentuhan kita bisa lakukan apapun di sana. Jadi tergantung, itulah yang saya tadi bilang, bagaimana pemikiran kita dan tujuan kita untuk apa. Ini bisa menghasilkan miliaran rupiah atau bisa menghasilkan pojokan bui gitu kan. Banyak kasus lah itu gara-gara media sosial gitu kan. Dan memang yang kita pahami sekarang, TV kalah jauh dengan HP. Mungkin TV udah nggak laku di rumah, tapi HP itu bisa setiap detik kita pakai. Nah itu fungsi kita lah, bagaimana kita berdakwah di media sosial, itu yang kita pakai. Jadi bagaimana kembali lagi supaya jejak digital ke depannya itu isinya adalah kebaikan-kebaikan yang bisa nge-brainwash generasi kita selanjutnya. Itu aja mungkin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida Farida dan para pemateri semuanya yang sudah merespon. Mungkin sebelum acara ini kita tutup, barangkali ada closing statement dulu ya dari masing-masing narasumber. Monggo silakan. Maksimal 1 menit, dimulai dari Ibu Rosida Erowati. Ya, terima kasih. Untuk media sosial kita harus sadar betul bahwa itu tadi kita harus mengenali medianya ini apa gitu, karena setiap media itu juga punya kekhasan. Maka kenali dengan baik senjata dari setiap media ini dan bangun tim yang kokoh, bangun tim yang terus menerus bisa membantu kita untuk menguatkan diri di media itu. Kuasai medianya, maka kita akan menguasai juga pesan yang mau kita sampaikan itu apa. Saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Kuasai medianya, maka kita akan bisa menguasai pesan apa yang kita sampaikan. Oke, berikutnya dari Mas Mahbib Khairan, monggo. Ya, terima kasih. Pesantren itu entitas yang besar, sangat besar. Jadi jangan sampai kebesaran ini kemudian tertutup karena kita yang kurang begitu peduli atau kurang begitu aktif di dunia media. Karena siapa yang menguasai media itu kata orang siapa yang menguasai media dia akan menguasai pikiran orang gitu. Jadi kalau
masa depan Islam di Indonesia ini ya masa depan yang tergantung sama pesantren, bagaimana mengelola medianya. Kalaupun bukan pesantrennya yang aktif di media, minimal alumni yang keluaran pesantren itu harus peduli dengan siar di media apapun, media online maupun media sosial. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Pesantren jangan sampai mengabaikan media. Oke, yang terakhir dari Ibu Ida Farida, monggo Bu. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya sedikit saja, Pak, jangan pernah menolak kemajuan zaman. Bagaimanapun kalau kita menolak kemajuan zaman, kita akan tergerus oleh zaman. Sama halnya kalau kita melawan arus sungai, kita tidak akan sampai ke muara. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ida Farida, Ibu Rosida Erawati, dan Mas Mahbib Khairon, serta peserta semuanya yang telah bergabung dalam Halaqah Virtual Perempuan Ulama tahun 2021 pada siang sampai dengan sore hari ini. Saya selaku moderator atau host dalam kesempatan siang hari ini, mohon maaf apabila selama memandu Halaqah ini terjadi banyak kekurangan atau kehilafan. Dari saya cukup sekian, tapi sebelum acara ini ditutup, ada sesi foto dulu ya? Boleh. Ya. Oke, silakan kepada Mas Khairul Anam, monggo. Ya, sebelumnya